Berapa sih Bu mungkin? Sebenarnya gini, dia kan banyak tidak tahunya. Suaminya waktu itu masih kecil, jadi suaminya pun tidak tahu. Jadi juga jangan banyak bicara. Itu sekarang dia mengatakan, bandingkan PT Bluebird Taxi dengan GAM-nya. Jadi seolah-olah saya tidak ada apa-apanya. Tapi kita kembalikan, PT Bluebird Taxi didirikan oleh siapa? Dibesarkan oleh siapa? Apakah oleh Purnomo atau oleh Chandra atau dua-duanya atau plus saya dan siapa yang paling berperan? Kalau di sini ada pernyataan dari saksi-saksi mengatakan bahwa saya yang paling berperan. Sekarang ya itu terserahlah siapa yang paling berperan. Prinsipnya pada saat itu kan 4 keluarga. Jadi itu jangan dipakai sebagai patokan. Tapi mereka pernah mendirikan perusahaan sendiri sebelum PT Bluebird. Jadi mereka sudah mencoba untuk mendirikan suatu perusahaan hanya dengan Purnomo dan Chandra. Akhirnya apa yang terjadi? Itu namanya pusaka. Di situ kan dulu kita lihat di jalan banyak sekali pusaka. Tapi akhirnya habis. Kenapa habis? Ternyata mereka mendirikan pusaka walaupun ikut mengambil order-order dari Bluebird, tapi ternyata tetap gagal. Akhirnya bangkrut dan ada sedikit yang masih dipertahankan dan itu memakai simbol Bluebird dan logo Bluebird dan simbol burung biru. Jadi jasa mereka atau bukan? Jadi apa jasa mereka? Lalu kita lihat lagi perusahaan besar apa yang pernah mereka dirikan, semuanya juga bangkrut juga. Situ yang saya tidak ikut. Jadi di situ ada perusahaan Tiara Motor, ada perusahaan Tuna Indonesia, Jadico, Hutanindo, terus Everlight Indonesia, itu semuanya bangkrut. Itu mereka dirikan sendiri tanpa saya. Lalu kita lihat lagi pusaka dirikan sendiri tanpa saya. Sekarang yang kita dirikan secara bersama-sama atau plus orang lain ya, itu PT Bluebird berdiri atau tidak? Masih jaya. Jadi bukan buatan mereka. PT Bluebird Pusaka itu juga mengambil semua order dan manajemen dan harta dari PT Bluebird. Lalu kita lihat yang saya manage sendiri itu Golden Bird Metro, itu bisa dilihat saya seorang diri. Yang terjadi itu bisa ditanyakan di riwayatnya bahwa itu menjadi taksi eksekutif yang cukup terkenal. Itu level eksekutif. Tapi tahun 2013 tiba-tiba saya dipecat. Pecatnya tidak melalui prosedur. Tapi ya tetap aja terjadi pemecatan. Jadi sehingga dan akhirnya sekarang juga merosot secara bertahap. Sekarang bagaimana? Apakah mereka mampu? Sekarang saya pertanyakan kembali, apakah mampu untuk mendirikan perusahaan tanpa ya kasarnya mencuri lah. Oke, Bu, saya boleh tanya nggak Bu gini ya? Kalau ini kan sekali lagi Bu, ini kan maaf Bu, ini kan keluarga ya Bu ya, kakak beradik dan segala macam. Apa sih yang dimana Ibu punya hak waris segala macam, tapi Ibu disingkirkan segala macam? Kalau Ibu melihat satu hal, bahkan Ibu mungkin bertanya ya, apa sih salah saya sama mereka? Gitu. Mungkin Ibu bisa, mungkin ada histori ya Bu yang sulit? Ada suatu histori, kita lihat histori sejak tahun 1960-an. Itu Purnomo kan sempat ditahan, malah dia bangga, saya ditahan. Ada di buku Sang Burung Biru, halaman 159 itu diisi. Dia dengan bangga menyatakan ditahan di Polsek Menteng dan ditahan di Polres Jakarta Selatan. Sekarang kita bayangkan orang yang bangga atas ketahanan bahwa dia ditahan, itu kira-kira mentalnya bagaimana. Lalu kita lihat lagi kapan mereka mulai. Ada lagi riwayatnya. Jadi dulu kakak saya itu sebetulnya dengan istri pertama tidak ada masalah apa-apa. Tapi entah apakah hubungannya dengan istri kedua atau tidak. Tapi setelah itu saham saya diambil di suatu perusahaan yang tadinya akan menjadi besar, yang akan menjadi raksasa,
yang dimanage oleh Purnomo. Itu namanya PT Sigler Indonesia. Saham saya semuanya diambil dan saya menang. Saya perkarakan. Jadi zaman dulu kemenangan itu masih ada kalau kita benar. Berarti bisa dibilang perubahan dari Pak Purnomo ini setelah dengan istri kedua, saya katakan seperti itu. Bukan Purnomo istri kedua, Chandra istri. Sorry, Jadi diajak oleh Purnomo itu pemikiran saya. Oke. Tapi memang secara sikap itu berubah sama ibu. Jadi kalau secara sikap jelas berubah. Ya contohnya diambil kalau saham saya, cari diam-diam diambil. Tapi saya memenangkan perkaranya. Oke Bu, ini kan sudah cukup panjang ya Bu ya. Sudah hampir 30 tahun. 30 tahun ibu memperjuangkan hak ibu. Ibu terzolimi gitu kan. Nah, ini ibu banding sudah, kasasi sudah, bahkan ibu yang menang, posisi ibu menang pun ibu tidak pernah mendapatkan hak ibu sendiri. Ya. Langkah ibu apa? Sekarang langkah saya itu kan lapor ke Mabes Polri. Itu tahun 2023. Sekarang sudah mau digiatkan lagi. Semoga Mabes Polri mau melanjutkan karena ini belum ditutup. Sampai detik ini Bu? Ya belum. 2023. Oke Bu, terkait masalah keluarga, apa tidak sekali lagi Bu, dengan segala kerendahan Keluarga. hati, mereka melihat kondisi ibu yang sekarang ini tidak tergugah Bu? Ya, kalau faktanya malah terus saja menggugat saya, malah terakhir kan yang tadi saya perlihatkan, masa tiba-tiba ada harta saya salah. Jadi itu perkara yang putusan Mahkamah Agung, dan ini baru saja bahwa saya akhirnya sita jaminan yang tidak ada di putusannya, ada sita eksekusi yang tidak ada. Anak-anak saya harus ikut dilibatkan dalam membayar 140 miliar yang juga tidak ada di putusan Mahkamah Agung. Jadi kok bisa ditambah-tambah? Apakah sekarang memang boleh begitu? Bu, satu sisi ibu sedang memperjuangkan hak ibu, tapi di sisi yang lain kayaknya bahagia aja ya Bu ya. Gitu. Ya, saya nggak tahu bahagia itu, kita hanya tahu dari dalam. Tapi sekarang lihat secara fisik mereka bagaimana gitu. Dan Kalau jelas kakak saya sudah meninggal, saya tahu bagaimana penderitaannya. Tapi sebelum meninggal ya. Tapi sekarang tanya aja bagaimana kondisi dari Purnomo istrinya. Oke. dan akhirnya muncul lagi lah itu berita itu Bu, berita terkait flexing lagi antara Nikita Willy dengan suaminya. Ya, itu nggak tahu. Jadi kalau kita lihat, saya juga akhirnya ikut melihat karena kok ramai flexingnya. Akhirnya ternyata ada beberapa orang loh yang tidak senang. Jadi sekarang kalau mereka anggap sayang, ya terserah aja lah. Tapi harus kita ketahui bahwa ternyata musuhnya bukan hanya saya. Bu, ini kan keponakan di posisinya Bu ya. Ya. Keponakan ibu yang memang kejadian itu masih kecil ya. Dan sekarang kan juga beliau ini kan juga ada di jalan itu ya Bu. Sekarang posisinya sebagai keponakan adakah untuk sowan ke ibu? Oh, tidak pernah. Ketemu pun belum tentu kenal. Tapi Bu, tadi kan Ibu mengatakan Nikita Willy sempat mengatakan lebih bagus berubah dibandingkan Gami ya. Statement itu. Itu emang Ibu melihat sendiri atau seperti apa sih, kan atas dasar apa sih Niki menyebutkan seperti itu? Ya, itu yang saya kurang tahu karena apa? Dia kan waktu itu tidak tahu siapa yang membangun PT Bertaksi. Dia hanya tahu pada saat sekarang, tapi dia tidak tahu pencurian saham yang terjadi. Sekarang kalau kita secara fair, karena ini dibina bersama-sama, maka kita ambil perusahaan yang tidak dibina sama-sama, yaitu PT Pusaka Group. Pusaka Group kan dibuat oleh Purnomo Chandra tanpa saya. Jadi itu fair tanpa yang lain-lain. Itu fair untuk dibandingkan dengan PT Gamya. Tidak bisa PT Bertaksi dibandingkan dengan Gamya. Orang itu dibikin sama-sama dan sudah sangat tua, sudah didirikan dari tahun 71. Jadi
tidak bisa dibandingkan. Kenapa kita bandingkan suatu perusahaan baru dengan perusahaan yang bukan dibina oleh Purnomo Chandra? Kan nggak bisa juga. Kalau mau, kecuali kalau dia tunjukkan PT-nya boleh, tapi yang mau ditunjukkan adalah kapasitasnya kan. Kalau kapasitasnya bukan hasil karya Purnomo dan Chandra. Kecewa nggak sih Bu mendengar statement Niki seperti itu ya kan? Maksudnya kan dia tidak tahu asal usul tapi dengan mudahnya membandingkan. Gitu. Saya anggap ya nanti juga akan, ya kita harus percaya bahwa semua itu